Atas persetujuan keluarga, Polda Sumatera Selatan akhirnya melakukan otopsi jenazah santri Gontor Darussalam yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa lagi dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jalan muda 86. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi 6 pemuda menabrak motor dan sepeda pedagang kopi keliling di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sang pengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Mobil ini ringsek usai menabrak motor dan sepeda pedagang kopi keliling di kawasan Bundaran HI Jakarta Kamis dini hari. Motor dan sepeda rusak parah. Sebelumnya mobil melaju ugal-ugalan saat jalanan sepi. Di lokasi, mobil melaju tak terkendali hingga menabrak motor dan sepeda pedagang kopi keliling di pinggir jalan dan naik ke trotoar. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mabuk minuman keras saat berkendara. Ada mobil dari sana oleng gitu kan. Saya nggak tahu, orang berlari semua kan. Saya ikut lari, soalnya lari ke sini, motor saya ditabrak gitu. Mungkin mabuk kayaknya. Mabuk. Tak ada korban dalam kecelakaan ini. Polisi mengamankan pengemudi beserta 5 penumpang dan seluruh kendaraan ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah rumah di Jalan Duren 3 Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan terbakar. Kejadian yang diduga akibat korsleting stabilizer ini membuat mobil dan motor yang terparkir di garasi rumah ikut habis terbakar. Sebuah mobil dan motor yang terparkir di garasi rumah habis terbakar. Peristiwa terjadi setelah sebuah rumah di Jalan Duren 3 Selatan 7 Pancoran, Jakarta Selatan terbakar. Peristiwa bermula saat penjaga keamanan rumah tersebut melihat api dari garasi. Saat kejadian, para penghuni sedang tidur. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik pada stabilizer dan menyambar mobil dan motor. Ini dari korsleting listrik dari mobil atau motor atau ini gimana, Pak? Kemungkinan ada sambungan listrik yang dipergunakan. Tujuan ini saya juga belum tahu, tapi ada hubungannya dihubungkan dengan stabilizer. Nah, stabilizer ini kemungkinan tidak kuat untuk menahan arus listrik sehingga menjadi satu pemicu di kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 2 kru pesawat latih Bonanza yang jatuh di Selat Madura, Jawa Timur. Saat ditemukan, kedua korban yang gugur masih berada dalam kabin pesawat yang diproduksi Amerika Serikat tersebut. Tim pencari telah menemukan jenazah pilot Yudhistira dan kopilot Dendi pada kedalaman 15 meter di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Saat ditemukan, kedua korban masih berada dalam kabin pesawat buatan Amerika Serikat tersebut. Titik jatuhnya pesawat telah diketahui sehari sebelumnya, namun karena kuatnya arus laut membuat kedua korban yang gugur baru bisa dievakuasi pada hari Kamis kemarin. Posisi pesawat yang terbalik juga sempat menyulitkan proses evakuasi korban. Usai kejadian, 7 pesawat Bonanza dilarang terbang sambil menunggu hasil penyidikan tim investigasi. Sebelum jatuh, pada 22 Agustus lalu pesawat baru saja menjalani perawatan rutin dengan jam terbang yang masih rendah. Yudhistira Eka Permati dan kopilot Leda Laut Pelaut Dendi Kresna Bakti Sabila, yang mana pada tadi jam 10.00 telah ditemukan
di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin, dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya, dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Sobuten. Proses pencarian kedua korban mengerahkan 7 kapal perang dan tim penyelam pasukan Kopaska. Ada juga kapal sebanyak KRI 7 kapal dan adanya 3 tim penyelam dan 2 tim Kopaska. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Sidoarjo hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Salah satu korban yang gugur akibat kecelakaan pesawat Rati Bonanza di perairan Selat Madura adalah Letu Laut Penerbang Yudhistira Eka Permadi. Di mata keluarga, almarhum dikenal ramah dan menjadi panutan adik-adiknya. Pesawat Bonanza jatuh di perairan Selat Madura saat mengikuti latihan pertahanan pangkalan di dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur. Tim yang melakukan pencarian menemukan jenazah pilot Letu Laut Penerbang Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Penerbang Dendi Kresna Bakti di kedalaman 15 meter. Di mata keluarga, Letu Laut Penerbang Yudhistira Eka Permadi merupakan panutan bagi adik-adiknya. Wakil Komandan Pesut 2 Fletu Ron 200 yang tinggal di kawasan Dabasah, Bondowoso, Jawa Timur ini juga dikenal ramah. Almarhum Yudhistira anak pertama dari pasangan almarhum Joni dan Endang. Adik dari pilot Yudhistira juga telah lulus dari Akademi Angkatan Laut. Anaknya bagaimana kesehatan? Anak-anak polos banget, saya tidak ngira dia mau jadi tentara, itu tidak ngira. Saya tidak mengira. Nah, jadi memang anak. Di sini SMA 2 ini anak mama. Memang saudaranya memang saya sendiri yang keluarga militer. Rencananya, jenazah Letu Laut Penerbang Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Penerbang Dendi Kresna Bakti akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Sidoarjo hari ini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, atas persetujuan keluarga, tim forensik Bayangkara Polda Sumatera Selatan melakukan otopsi jenazah Albar Mahdi, santri Pondok Gontor Darussalam yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh kakak kelas. Selain penyidik dari Polres Ponorogo, Jawa Timur, otopsi juga dihadiri keluarga korban dan tim kuasa hukum. Tim forensik Birokes Polda Sumatera Selatan melakukan otopsi terhadap jenazah Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor Darussalam yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh kakak kelasnya. Otopsi berlangsung selama 3 jam di Taman Pemakaman Umum Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Selain penyidik dari Polres Ponorogo, Jawa Timur, otopsi yang dimulai Kamis pagi tersebut juga dihadiri keluarga korban dan tim kuasa hukum. Hasil otopsi akan memperkuat alat bukti yang telah dimiliki polisi. Hasil otopsi bersifat tertutup menunggu koordinasi dengan ahli forensik. Untuk hasil keluar daripada otopsi nanti kami koordinasi dari pihak dokter forensik karena yang bisa menyatakan itu adalah dari ahli. Motifnya memang harus menunggu hasil forensik ini baru kita bisa menetapkan tersangka. Ya, ini bagian dari upaya pemenuhan alat bukti secara ilmiah. Oleh karena itu harus kami lakukan. Ahli forensik Bayangkara Palembang AKBP Mansuri mengatakan, otopsi terhambat faktor pembusukan jenazah korban. Polisi telah memintai keterangan 18 orang saksi, baik dari staf pengasuh Gontor, staf pengajar, dokter rumah sakit Ponpes, staf IGD, serta 2 teman almarhum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Dari hasil otopsi terhadap jenazah Albar Mahdi ditemukan bekas benturan benda tumpul di bagian dada. Setelah hasil otopsi keluar, polisi akan melakukan gelar perkara. Hasil sementara ataupun kesimpulan sementara salah satunya adanya ditemukan memar atau bekas benda tumpulan di area sekitar dada dan organ dada. Kemungkinan itu penyebab kematiannya? Untuk kemungkinan
ataupun sebabnya yang pasti dari ahli yang bisa memastikan. Kami hanya menyampaikan sedikit temuan dari hasil otopsi tadi pagi, salah satunya. Dalam perkembangan yang sama, polisi masih mencari 2 santri Pondok Pesantren Gontor Darussalam yang diduga terlibat kekerasan berujung kematian. Kedua pelaku yang berasal dari Riau dan Batam tersebut merupakan kakak kelas korban. Polisi terus berusaha mengungkap kasus kematian seorang santri Pondok Gontor Darussalam, Ponorogo, Jawa Timur. Setelah menggelar olah TKP, memeriksa belasan saksi dan menyita sejumlah barang bukti, serta melakukan otopsi terhadap jenazah Albar Mahdi, polisi juga memburu pelaku. 2 santri kelas 6 diduga terlibat tindak kekerasan yang berujung kematian korban. Keterangan yang dihimpun polisi, pelaku berasal dari Riau dan Batam. Karena lokasi berjauhan, polisi membentuk tim khusus penanganan kasus di bawah koordinasi Mabes Polri. Tim khusus terdiri atas penyidik Polres Ponorogo, Polda Jatim, Polda Sumatera Selatan, serta Polda Riau. Ini dari awal kita melangkah yang pasti sudah posisi setia dan berdasarkan legal standing tadi, makanya kita membentuk tim yang tidak hanya terdiri dari 1 unit saja tetapi gabungan di sini agar kita pun berbagi tugas, karena kita tahu banyak pertanyaan, banyak tuntutan daripada masyarakat, di mana sekarang kinerja kita lagi disorot juga. Kita ingin membuktikan bahwa kinerja kita sekarang tetap memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan petunjuk Pak Kapolri. Albar Mahdi, 17 tahun, tercatat sebagai santri kelas 5 Pondok Gontor Darussalam, Melarak, Ponorogo. Jenazah korban dipulangkan ke Palembang pada 22 Agustus 2022. Kepada korban, perwakilan Gontor mengatakan almarhum meninggal akibat kelelahan usai mengikuti kegiatan pramuka Perjusami. Karena menilai ada ketidakwajaran, keluarga korban pun mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris, sehingga kasusnya menarik perhatian publik. Setelah viral, pimpinan Gontor merilis pernyataan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut. Pimpinan Gontor menyesalkan kekerasan tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban. Pimpinan Gontor menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk aspek penegakan hukum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi kawanan pencuri mobil pickup di sebuah toko di Purwakarta, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku merusak gembok, pagar, dan pengaman mobil. CCTV merekam komplotan pencuri berkendara mobil masuk ke dalam halaman salah satu toko di Purwakarta, Jawa Barat. Memantau situasi, pelaku kemudian memanjat pagar dan merusak gembok. Pelaku mengincar mobil pick-up milik Hakim, pengusaha mebel yang terparkir di depan toko. 3 pelaku beraksi merusak pengaman mobil dan mendorong mundur hingga ke jalan. Perkiraan orangnya 4 orang, yang turun dari mobil itu 3 orang, yang ambil mobil ini 3 orang, yang 1 nungguin di dalam mobil. Itu perkiraan kalau mobil keluar dari pintu ini tuh nggak nyampe 15 menit. Jadi itu orangnya kabur ke arah Cikampek. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Kejadian ini mengingatkan kembali masyarakat untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Komplotan pencuri babak belur setelah terpergok akan membobol alat pertukangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum beraksi, seorang pelaku memantau situasi. Empat pencuri spesialis alat pertukangan babak belur setelah tertangkap warga Desa Banjar Kemuning, Sidoarjo, Jawa Timur. Para pelaku terpergok warga saat akan beraksi. Menghindari amukan massa yang lebih parah, keempat pelaku segera dievakuasi. Para pelaku dibawa ke puskesmas setempat sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan polisi.
Keempat pelaku, warga Tembok Dukuh dan Pesapen, Surabaya, sebelum beraksi memantau situasi sekitar lokasi kejadian. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah sering melakukan aksi pencurian alat bangunan di sejumlah lokasi. Hah? 4 orang? Sudah ada sasarannya? Ya, nyari-nyari tuh. Nyari-nyari alat pertukangan? Terus rencananya mau dijual lagi? Iya. Kenapa kok milih di daerah situ? 4 pencuri mendekam di sel tahanan Polsek Sedati, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra melaporkan. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga mencuri brankas berisi uang ratusan juta rupiah dari kamar majikannya, Dara Rafa, yang merupakan seorang selebgram. Aksi pelaku yang melibatkan seorang temannya sempat terekam CCTV. Aksi pencurian brankas berisi uang ratusan juta rupiah terekam CCTV yang dilakukan seorang asisten rumah tangga dari rumah selebgram Dara Arafah. Pelaku membawa keluar brankas dari dalam kamar dan diberikan kepada rekannya yang membawa mobil. Aksi pencurian ini baru diketahui korban 2 hari kemudian. Dara mengaku pelaku baru bekerja 3 bulan dan mendadak pamit pulang kampung dengan alasan menengok keluarganya yang sakit. Selebgram 22 tahun ini mencurigai pelaku merupakan sindikat pencuri yang mengincar publik figur. Asisten aku tuh udah baru 3 bulan sebenarnya, baru banget. Dia aku dapatnya tuh dari mama aku yang nyari di sosial media di Facebook. Terus iya, ternyata emang dia kayak sindikat ya, karena sebelumnya juga ada info katanya dia juga udah pernah melakukan pencurian di rumah artis juga sebelumnya. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini dengan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan para saksi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Mayat bayi ditemukan di dalam sebuah termos air milik pedagang minuman di kawasan Tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga bayi dibuang setelah dilahirkan. Polisi mengevakuasi mayat bayi perempuan dalam sebuah termos es di kawasan pintu tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh pedagang minuman yang biasa berdagang di sekitar pintu keluar tol Kebonjeruk. Jasad bayi yang diduga baru dilahirkan terbungkus plastik dan diletakkan di dalam sebuah termos es milik salah satu pedagang. Kayak begini, kayak es begini. Ya udah, akhirnya aku buka. Pas saya dibuka, perutnya kelihatan. Ya udah aku langsung teriak. Di mana bang? Di termos, dalam termos ini. Dalam termos itu? Iya. Bayinya tuh sekitar umur berapa tahun? Kayaknya sih bangsa umur 1 hari 2 hari lah. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Polisi masih memburu pelaku yang membuang bayi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Polisi menemukan titik terang pelaku kasus wartawan yang diracun lewat paket sembako. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.